Pembahasan dengan algoritma greedy. Slideshow ya, sambil menunggu yang lain karena waktu kita sedikit eh, setengah tujuh nanti udah selesai. Jam berapa? Jam 7.40 nanti ya. 7.40. Nanti ingatin ya. Atau so small. Oke. Algoritma greedy ya. Greedy berasal dari bahasa Inggris. Greedy berarti rakus, tamak. Prinsip dari greedy sendiri yaitu take what you get now. Jadi step by step yang terdapat di adegan itu satu-satu dicari untuk menentukan keputusan terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah dibuatkan nilai optimumnya atau lokal optimum dengan harapan supaya sisanya nanti mengarah ke solusi optimum global atau global optimum. Jadi diurutkan, kemudian dicari lokal optimumnya. Algoritma greedy merupakan metode yang populer memecahkan persoalan optimasi. Jadi nanti di artificial intelligence, kecerdasan buatan ada optimasi, ini berkelanjutan. Ada dua optimasi untuk maximization atau minimization ya. Persoalan pada optimasi masalah penukaran uang. Contohnya, diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin yang ada. Misalnya dikasih sekarang harga koin 100, 500 ada ya, 200. Nah, misalnya, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Nah, di sini algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat yang di dalam ini S memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektifnya. Jadi algoritma greedy ini untuk menyelesaikan permasalahan mengarah ke optimasi ya. Contoh di sini ada koin ya di bilangan 1, 5, 10, 25 ada 4 koin. Ada uang senilai A32. Jadi si 32 ini ditukarkan untuk koin yang 1, 5, 10, 25. Nah, bagaimana caranya supaya dapat yang 1, 5, 10, 25 ini? Kalau dilihat di sini kan, kalau dibagi-bagi 5, yang duanya kemana sisanya kan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya ini bisa tertukar dengan koin 1, 5, 10, 25. Uang senilai A ditukar dengan cara 32 sama dengan 1 tambah sekian, sekian, sekian. Nah, 32 dengan 5, ini 7 koin, di tukaran 5, 5, 5, ada 7. Sementara yang 32 ini, 10, 10, ini ada 5 koin. Untuk menghasilkan 32 dengan koin 1 dan 5 dapat 7, untuk 1 dan 10 ada 5 koin dan seterusnya. Sehingga nanti diperoleh 32, untuk 32 ini, ya, dengan koin yang telah harus ditukarkan dengan 1, 5, 10, 25 menjadi 4 koin ya, 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Jadi keseluruhannya total koin yang diperlukan untuk menukarkan 32 ke koin 1, 5, 10, 25 ada 4 koin ya. Elemen-elemen dari algoritma greedy yaitu satu himpunan kandidat C, himpunan solusi S, fungsi seleksi selection function, kemudian fungsi kelayakan visible, fungsi objektifnya. Nah, ini dia bagian-bagian kalau ingat dulu belajar himpunan bagian, solusi C yang ada logonya apa? Simbol-simbolnya ya. Untuk penukaran uang di situ seperti penukaran koin yang tadi, himpunan kandidat, kandidat di sini adalah himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, 25, paling sedikit mengandung satu koin, ya. Jadi harus satu koin. Solusi, himpunan solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dan himpunan kandidat yang tersisa. Tadi ada 25, 10, kemudian ada 5 dan 1 ya. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Kemudian ada fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Tadi di antara 25, 10, 5 dan 1, minimumnya di koin 1 ya. Strategi algoritma greedy ini adalah algoritma yang bersifat heuristik, seperti disampaikan ini nanti basic yang akan dilanjutkan di mata kuliah
kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mencari nilai maksimal sementara dengan harapan untuk mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi optimum, namun algoritma greedy ini memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik. Jadi setiap algoritma harus diperhitungkan adalah kompleksitas waktunya, seberapa lama di dalam mengcompute pemrograman itu ya, dalam mencari solusinya. Sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal. Yang penting di sini adalah mendapatkan solusi tidak optimal secara real time atau gamenya. Algoritma greedy memiliki fungsi untuk melakukan penelusuran masalah, tadi satu-satu ditelusuri, fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan yang ada dari tiap angkanya. Setelah ada tadi pilihan, dipilih lokal maksimum. Fungsi berikutnya mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Ya. Skema umum algoritma greedy. Nah, pada akhir di sini nanti ada solusi yang berbentuk optimum lokal, yaitu dengan menggunakan while do diperoleh dari optimum globalnya. Nah, perhatikan optimum global belum tentu merupakan solusi optimum, hanya merupakan sub-optimum atau pseudo optimumnya. Alasannya, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Ya, exhaustive search minggu sebelumnya. Terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda sehingga harus memilih fungsi yang tepat jika ingin algoritma ini menghasilkan solusi optimalnya. Pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Ya. Contoh di sini adalah ada sebuah map ya perjalanan yang sederhana dari titik A ke titik B. Jadi ini pembahasan mengoptimumkan jarak ya. Contoh dari penyelesaian masalah algoritma greedy adalah dengan masalah klasik yang dijumpai yaitu mencari jarak terpendek ya, TSP, traveling sales ya, ini juga menggunakannya. Misalnya ingin bergerak dari titik A ke titik B, ini setiap titik ya, A ke B, ini ke sini, dengan ada beberapa titik yang harus ditempuh, yang harus dilalui. Sistem peta pada gambar ini telah memilih jalur terpendek yang berwarna biru. Jadi di sini ada beberapa rute yang harus dilalui atau dipilih, namun di sini dengan garis biru ini adalah rute terpendek ya, dengan beberapa A ke B, ada beberapa pilihan rutenya. Nah, dari gambar ini dapat peta jalur perjalanan tadi dipresentasikan menggunakan grab. Grab ini ya, bedakan itu grab, bedakan tree ya. Spesifik direct grab atau grab berarah. Dari itu, permasalahan jarak terpendek akan menggunakan struktur data grab yang merepresentasikan peta ya. Jadi di sini ada jarak-jaraknya, nanti inilah dicari berapa optimalnya atau minimumnya atau terpendeknya. Untuk mencari terpendek dari A ke B, dari ujung ini ke ujung ini, ya, ini tadi A ke B, A ke B, dengan ada beberapa titik yang bisa dilalui, maka algoritma greedy menjalankan langkah kunjungi satu titik pada grab, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Jadi dilihat dulu semua, kemudian ambil titik yang bisa ditemuin, dikunjungi dari titik awalnya. Kemudian cari lokal maksimum. Ini kan ada angka-angkanya, berarti jarak A ke C 4, kemudian A ke C ke D 6. Jadi A ke D itu udah 4 tambah 6. Nah, seperti itu. A ke H, AC 4 ditambah 12. Nah, apabila AH ditambah ke B melalui H ditambah lagi 15 tambah 5. Jadi ini yang dijumlahkan. Tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum. Jadi kalau saya udah ditemuin ke G, lihat lagi ini pun ditelusuri. Mana yang lebih optimum lagi. Nah, kalau sudah ketemu satu titik, ditelusuri lagi mana yang lebih optimum. Jika mengaplikasikan langkah di atas ini A ke B, maka mendapatkan pergerakan mulai dari titik A sambil ini A, ya ini ada pilihan 4 ke 9, mana yang terpendek 4 ya. Lokal maksimum adalah ke C karena jaraknya adalah yang paling dekat, dekatnya ditandai dengan 4. Tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. C, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C. Dari C apa aja? Ada D, ada H. Tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D.
Nah, ini dari A ke C dapat dia yang minimumnya 4, kemudian dari sini dilihat lagi berapa, di sini 6, yang maka dikasih tanda, ditandai yang telah dikunjungi, kemudian pindah ke D, mencari terpendek. Selanjutnya langkah ketiga yaitu ini dia A, C, D 4, 6 ya. Dengan menggunakan algoritma greedy dengan ditelusuri satu-satu dicari yang paling pendek, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah ACD, ACD, EFB, ACD, EFB. Nah, hasil jarak terpendek ini didapatkan tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya A, ini kan ada nih langsung A, G, F, B. Daripada ini muter dulu. A ke C, D, E, F, B. Nah, kita lihat. Metode grid ini adalah salah satu cara teknik merancang suatu algoritma. Metode Greasy untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan. Dalam knapsack atau ransel yang kemarin ada sebuah tas, kemudian ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam, namun si tas ini ada isinya, si ransel ini ada berapa muatannya. Ini juga masalah knapsack atau ransel, sebagaimana memilih menentukan dari sekian banyak objek yang harus dimasuki, dimuat dalam ransel sedemikian hingga didapat nilai kumulatif yang paling maksimum. Nah, dari beberapa strategi greedy yang holistik ini digunakan. Satu, greedy by profit berdasarkan keuntungan terbesarnya. Diperhatikan dulu mana objek yang punya keuntungan terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan. Greedy by weight pada setiap langkah, objek yang mempunyai berat teringan. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack-nya. Greedy by density pada setiap langkah knapsack ini diisi dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesarnya. Mencoba memaksimumkan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit. Jadi ada by profit-nya, dari keuntungannya, by weight-nya, Y-nya, beratnya, kemudian density-nya. Ya. Contoh diketahui W12, P112, W2-nya ini, P1 ini. Carilah berapa knapsack-nya bila K sama dengan 16. Solusi optimalnya di X0110, greedy by profit, greedy by density memberikan solusi optimal. Dihitung, K 100 sama 100 ketiga strategi gagal memberikan solusi optimalnya. Nah, itu dia. Kesimpulan, algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi, ya. Tidak selalu berhasil. Tadi pun untuk jarak terpendek tidak selalu berhasil, namun bisa mencapai. Untuk persoalan knapsack, greedy juga bisa, namun tidak optimal. Bagaimana proses kerja metode greedy? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input data yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas, satu fungsi tujuan diselesaikan dengan memilih beberapa solusi. Ya, di sini metode greedy digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah optimal on-tape storage problem, knapsack problem, minimum spanning tree problem, shortest path problem. Ya, ini beberapa penyelesaian masalah yang bisa menggunakan metode algoritma greedy. Ya. Optimal storage on types problem dicontohkan di sini permasalahan bagaimana mengoptimalisasi storage memori dalam komputer agar data tersimpan dan termuat optimal. Jadi kan kalau kita perhatikan sistem operasi sebuah komputer ini, pengolahan datanya ini memerlukan penyimpanan data ya. Jadi bagaimana misalnya terdapat n program yang akan disimpan di dalam pita atau tape atau penyimpanan di dalam komputernya dengan mempunyai panjang maksimum sebesar L. Nah, contoh di sini dimisalkan ada 3 buah PRG N sama dengan 3 mempunyai panjang I1, I2, I3. Nah, tentukan urutan penyimpanan secara berurutan dengan sekuensial agar optimal. Jadi ada I1, I2, I3, di mana I1, 5, 10, 3 ya. I1, 5, I2, 10, I3-nya 3. Tentukan urutan penyimpanan secara sekuensialnya. Di sini ada 6 buah kemungkinan order, yang ini tadi ya. 1, 2, 3 di ordernya, maka di D1-nya ini dia, perhatikan. Susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua untuk program ke-1, susunan ketiga untuk program kedua. Ini dia, seperti ini
urutkan, tapi tidak ada yang sama. 1, 2, 3, 1, 3, 2, ini dia. Masih ingat dengan faktorial ya. Jadi mencari berapa kali bisa dipasangkan ya, n faktorial. Penyelesaian dengan kriteria greedy diketahui kapasitas M 20 kg, jumlah barang N sama dengan 3, maka WI didapat dari pilih barang dengan nilai profit maksimal diketahui P1 25, ini dia, P2 24, P3 15 dengan W 18, 15, 10. Nah, dari sini P1 sama dengan 25, maka X1 sama dengan 1 dimisalkan batas atas nilai. P2 sama dengan 24 atau S2 dihitung dengan fungsi pembatas. P3 15 dengan X3 sama dengan 0 dimisalkan sebagai batas bawah nilai. Nah, pilih barang ini dia dengan berat minimalnya. Dari sini dipilih yang minimalnya 18 X1 0, 15 X2, 15 X2 harus 2/3, 10 X3 1 sebagai batas atasnya. Nah, dari sini didapat profit dibagi beratnya PI per WI diurut secara tidak naik ya, diurutkan karena terkecil maka X1 sama dengan 0, 24/15 terbesar dibuatkan menjadi S2 sama dengan 1, 15/10 dengan fungsi pembatas X3 maka dihasilkan 1/2 atau setengah. Oke. Jadi kalau ini masih berlanjut di minggu depan ya. Setu Arjuna, kapan tadi masuk siapa si RAD? Ini RAD nama ini orangnya. RAD ini ya? Oh iya pria. RAD cewek. Oh ya. Oke, satu Arjuna Josia. Oke. Jadi kemarin ya ada tugas yang dibagikan dan yang yang membagikan itu yang mengirimkan hanya 2 orang, ya kan? Ada tugas per apa itu? Tugasnya per apa ya? Oke. Yang tugas ini ya kan ada tugas dikasih ya. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan ke-7 ya. Ya kan? Jadi minggu depan kita ada kuis, syarat ikut kuis adalah apabila tugas ini sudah dikumpulkan. Jadi si Karen udah, si siapa? Sedu udah. Jadi kalau misalnya kamu mau mengikuti kuis, kita masuk join classroom sebentar, kemudian ada kuis nanti. Silakan kamu ini soal yang dibagikan, ya ini diperhatikan. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat kan? Yang tadi beberapa udah membagikan, jadi itu dikerjakan supaya mana tadi? Terus mana tadi ya? Lupa. Cet. Oke. Mana ya? Show all. Oh ini ya. Yang ini tolong diperhatikan yang